Ada lalat di atas meja, lalat terbang di atas kepala. Luruskan niat dalam bekerja, supaya kerja mendapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Teman-teman, kali ini tuh aku mau share aktivitas aku lagi ya. Nah, ini aku mau masak-masak. Tadi aku lagi mau masak nasi. Padahal tadi pagi aku udah masak nasi ya teman-teman, tapi nasinya udah tinggal sedikit gitu ya. Jadi aku mau masak lagi nasinya. Aku tuh sengaja banget masak nasinya itu nggak terlalu banyak teman-teman. Pokoknya ya dimasak pagi ya sampai siang itu harusnya habis gitu ya. Nah, ini aku masakin itu sekalian buat nyampe besok pagi gitu teman-teman. Biar pagi-pagi besok nggak kerasa kerusuk buat masak nasi gitu ya. Kalian apa kabar nih teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada? Semoga lah kalian itu selalu dalam keadaan yang sehat, selalu bersemangat, dan juga semoga selalu selalu bahagia pastinya, murah rezekinya. Dan semoga kalian semua itu selalu setia untuk nonton video-video aku dan selalu nungguin video-video terbaru dari aku ya. Nah teman-teman, ini aku juga lagi ngerebus telur karena pengen banget nyambal telur gitu ya. Kayaknya udah lama banget gitu aku nggak masak sambal telur. Jadi ini aku rebus dulu telurnya. Terus di sini lanjut aku mau ngerebus cabe ya. Ini tuh cabe merah, terus juga cabe setan, terus juga ada bawang merah dan juga bawang putih sedikit yang kecil. Terus itu ada tomat. Next, di sini aku mau kupas-kupasin nih si telurnya. Di sini aku rebusnya 6 biji aja ya teman-teman, nggak banyak-banyak. Ini tuh buat makan malam ini tuh 2. Terus juga rencananya nanti buat anak-anak juga 1 gitu ya. Terus besok pagi itu buat Pak suami makan pagi, makan sarapan gitu ya. Terus juga dibawa bekal juga sama Pak suami, dan juga ya itu buat aku juga gitu sampai makan siang gitu teman-teman. Jadi kan aku masak itu cuma sekali sehari gitu ya, dan aku masak keseringannya itu ya di sore hari gitu ya, kecuali kadang itu pas Pak tukang itu lagi kerja. Nah kadang aku suka masak pagi gitu biar bisa masak lauk, dan juga biar bisa sekalian nyuguhin juga ke Pak tukang pas makan siang gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, kalian itu pada masak apa nih untuk hari ini? Ada nggak nih menunya yang samaan sama aku masak telur? Boleh tulis di kolom komen ya. Aku tuh beneran deh kayak udah lama banget gitu ya nggak masak telur kayak gini, di telur bulat yang disambal gini. Keseringannya itu kayak bikin telur dadar gitu ya teman-teman. Kalau misalnya telur bulat gini jarang, karena menurut aku telur bulat kayak gini tuh sering bikin enek gitu ya. Jadi kalau misalnya sesekali pas lagi pengen mah nggak apa-apa gitu, tapi kalau kayak sering-sering itu kayak ngerasa enek dan kayak nggak selera gitu jadinya mau makan teman-teman. Makanya di sini aku tuh jarang banget ya masak telur kayak gitu, palingan ya kalau pas lagi kapan pengen aja. Nah ini cabenya udah beres nih teman-teman, aku rebus terus langsung aja aku angkat, aku tiriskan gitu ya. Terus nanti bakalan aku buang gitu airnya. Aku sengaja ya teman-teman pilihin dulu cabe-cabenya kayak gini satu-satu gitu ya, karena nanti pengen langsung aja dibuang gitu airnya gitu keluar gitu ya teman-teman. Oke, ini udah beres untuk urusan cabai udah direbus. Terus di sini aku pakai pakai wajan yang tadi ngerebus cabai. Ini udah aku keringkan sedikit, terus aku kasih minyak ya teman-teman. Ini tuh buat ngegoreng telurnya gitu ya, biar nggak terlalu banyak wajan yang kotor gitu ya. Jadi aku pakai wajan yang itu aja lagi. Nah ini biar telurnya itu nggak kesepian, aku kasih temen yaitu tahu ya teman-teman. Ini aku suruh si tahu buat nemenin si telur biar ya si telurnya itu nggak kesepian banget ya. Ini aku masak tahunya juga nggak banyak teman-teman ya, karena memang buat campuran doang. Terus juga memang stok tahu di rumah itu ya nggak banyak gitu ya. Jadi ini aku masak aja teman-teman seadanya aja. Tahunya udah mateng, alhamdulillah. Selanjutnya di sini aku masukin aja deh telur yang 6 biji, aku masukin aja semua. Kalau misalnya ngegoreng telur seperti ini tuh, kalau misalnya dia belum belum matang di dalam itu kadang tuh suka meledak gitu ya teman-teman. Tapi ini tuh udah matang semua sih di dalam, jadi nggak yang terlalu meledak banget gitu ya. Tapi kalau misalnya ngegoreng telur gini, menurut aku tuh apinya jangan gede gitu ya, karena dia tuh lumayan cepat banget berkulit gitu loh teman-teman. Alhamdulillah ini telurnya udah mateng ya teman-teman. Ini udah mateng, udah berkulit, udah kekuningan gitu. Pokoknya ini udah mateng lah gitu ya. Terus aku kurangin untuk minyaknya ya, karena aku mau numis sambalnya.
Oh ya teman-teman, kadang itu aku juga super bingung banget ya ketika voice over ini pengen bahas apa gitu teman-teman. Kadang tuh ya cuman kayak ngejelas-jelasin aja gitu ya apa yang lagi aku lakuin di video gitu, karena memang bingung banget pengen bahas apa, pengen ngobrolin apa gitu di video. Dan juga voice over itu kan bukannya sesuatu yang mudah ya teman-teman, yang kita asal ngomong aja gitu kan, enggak gitu, kita juga harus mikirin gitu teman-teman, ada dampaknya gini-gini segala macam juga kan. Jadi kalau misalnya aku voice over itu kalau cuma untuk sekedar curhat-curhat yang masalah-masalah pribadi apa gimana-gimana, aku kurang nyaman gitu teman-teman. Jadi ya kalau misalnya nggak terlalu ada yang pengen diobrolin gitu ya di video, ya aku lebih baik aja ngejelasin apa yang ada di video gitu. Yang penting aku selalu terdengar berbicara gitu teman-teman di video, karena aku tuh kurang suka juga kalau misalnya nonton video orang itu terlalu banyak diam gitu teman-teman. Makanya lebih bersemangat aja ngedengar orang kalau misalnya dia itu voice over, dia itu banyak ngomongnya. Jadi ketika kita ngedengerinnya, kita tuh juga berasa kayak diajak ngobrol gitu sama dia. Itu memang menurut aku gitu ya, dan aku melakukan hal itu di video aku gitu. Oke, ini lauknya udah mateng, terus juga itu nasinya juga udah mateng ya teman-teman. Alhamdulillah, itu aku tutup aja pakai ini ya saringan kukusan gitu teman-teman, biar nggak terlalu keringetan lah gitu ya untuk si nasinya. Oke, singkat cerita itu kompornya juga udah aku beresin. Ini dia yang menu kami hari ini, alhamdulillah udah mateng. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke deh teman-teman, kita lanjut lagi ya ke kegiatan aku. Ya seperti biasalah ya, kalau habis masak ya nyuci piring gitu ya, kalau nggak bersih-bersih, kalau nggak ya nyapu gitu. Nah kali ini aku mau nyuci piring, dan ini aku ngisi air dulu ya teman-teman, karena memang airnya udah menipis. Pokoknya sekarang itu ya semenjak renovasi teman-teman, dan semenjak bak air aku tuh dipecah lah gitu ya beberapa waktu yang lalu, itu aku tuh lumayan sering banget teman-teman ngidupin air kayak gini ya, buat ngisi ember yang besar kayak gini, sama juga ngisi baskom gitu ya. Bahkan kadang dalam sehari itu bisa 2 kali, 3 kali, bahkan kadang 4 kali gitu ya, tergantung banyaknya cucian aku, tergantung banyaknya cucian piring, dan tergantung tergantung beberapa kali mandi lah gitu pastinya teman-teman. Jadi lumayan sering banget aku tuh untuk ngidupin air gitu ya, dan otomatis listrik juga itu sebenarnya lumayan naik gitu ya untuk pembayarannya mungkin. Tapi karena sekarang ini kan aku belum pakai KWH ya teman-teman, aku masih nungguin dari PLN-nya buat ngeganti KWH aku. Jadi ya sekarang itu ya kayak berasa bebas aja gitu ya pakai pemakaian listrik gitu. Nah teman-teman, ini kalian jangan salfok ngelihat aku mulutnya tuh kayak ngomel-ngomel gitu ya. Itu aku lagi ngobrol teman-teman sama kakak ipar aku ya. Jadi sambil ngobrol gitu ya. Terus di sini aku juga sambil nyuci piring. Sebenarnya yang seru sih teman-teman kalau pas lagi nyuci piring gini, terus ada temen yang ngobrol, yang ngajakin ngobrol gitu teman-teman. Terus itu juga sekalian kakak ipar aku tuh bantu ngeliatin anak-anak ya, karena memang anak-anak itu mondar-mandir masuk ke dalam gitu ya, ke rumah, ke dalam ke rumah gitu. Pokoknya begitulah teman-teman. Kok ke dalam ke rumah, maksudnya keluar ke dalam gitu ya. Ya Allah, ngakak banget. Jadi aku tuh minta tolong sekalian sama kakak ipar aku buat pantau. Sebenarnya anak-anak itu kalau pas keluar rumah itu nggak yang jauh-jauh sih mainnya teman-teman ya. Kalau nggak di halaman rumah ya palingan ke belakang rumah gitu. Karena kan di belakang rumah aku itu ada ini ya halaman tetangga aku yang lumayan luas, dan di situ tuh sering banget ada anak-anak di sore hari itu yang main bola gitu. Lumayan rame gitu teman-teman. Dan mereka itu kalau misalnya pas lagi nggak main bola orang-orang yang anak-anak yang agak besar gitu, biasanya mereka suka ngajakin si Twin main bola juga, dan biasanya si Twin bawa bola sendiri ya, bola karet gitu. Jadi kadang itu ya tinggal mantau aja teman-teman aku tuh dari rumah gitu ya, anak-anak itu main di situ. Tapi aku tuh masih belum bisa gitu ya ngebiarin anak-anak itu main-main sendiri teman-teman. Pokoknya harus selalu dipantau gitu ya. Padahal gitu teman-teman, kalau misalnya anak-anak di dekat rumah itu aku lihat kadang itu umur 3 tahun itu ya udah dibebasin aja sama emaknya gitu ya, mau kemana anaknya gitu ya. Nah kalau situin aku masih belum ngebebasin ya teman-teman, aku masih belum yakin aja gitu ya. Makanya kalau misalnya pas mereka mau main ya aku pantau gitu ya. Kalau misalnya aku ngerasa nggak bisa pantau, ya udah mending anak-anak tuh di rumah
rumah aja gitu. Karena kan yang harus aku pantau itu kan bukan cuma satu gitu ya, dua gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya aku biarin mereka itu bebas main kesana kesini gitu ya, mereka itu mainnya itu nggak bareng gitu loh teman-teman. Kalau misalnya si kakak itu misalnya di sini ya si adik kesana gitu, jadi agak rada susah gitu mantaunya dan ngebiarin mereka tuh main sendiri-sendiri gitu. Tapi kalau misalnya mereka itu mainnya barengan berdua gitu ya, nah sekarang mantaunya itu kan enak gitu ya, cuma searah doang gitu. Tapi ya memang teman-teman kalau untuk ngebiarin anak-anak main bebas-bebas kayak gitu, itu balik lagi ke yakinnya kita aja sebagai orang tuanya ya. Kalau misalnya kita belum ngerasa yakin ya udah nggak usah gitu. Mohon maaf ya teman-teman, di sini tuh kameranya goyang-goyang karena aku beneran nggak nyadar banget teman-teman, ini tuh ternyata si kaki tripodnya itu satu itu nyangkut di papan teman-teman, di papan yang aku pakai buat ngalasin tempat aku nyuci piring ini gitu ya. Jadi pas papannya bergerak otomatis ya tripodnya juga bergerak gitu ya. Untung aja tripodnya itu nggak jatuh teman-teman. Aku tuh nggak ngeh gitu ya kalau misalnya kakinya tripod itu tuh nyangkut sebelah di papan gitu, yang pas aku taunya itu kameranya goyang-goyang itu pas aku ngedit ini gitu teman-teman. Jadi ya Allah gitu ya, kenapa tuh aku nggak nyadar gitu teman-teman. Mungkin karena apa namanya nggak terlalu fokus gitu ya, karena fokusku terbagi gitu ya ngeliatin anak-anak nyuci piring gitu teman-teman. Belum lagi juga sekalian diajak ngobrol sama kakak ipar aku. Alhamdulillah nih teman-teman, cucian piring aku di sore hari ini tuh lumayan banyak ya. Sebenarnya bukan di sore hari ini aja, setiap aku nyuci piring itu kayaknya cucian piring aku memang selalu banyak ya teman-teman. Pokoknya cucian piring yang banyak itu udah jadi langganan lah gitu ya sama aku. Karena kan aku nyuci piring itu dalam sehari itu ya sekali gitu. Jadi kalau misalnya aku nyuci piring sore hari ini, ya aku nyuci piring lagi itu ya di sore hari besok gitu teman-teman. Jadi ya wajar banget lah gitu ya kalau misalnya cucian piring aku itu lumayan banyak gitu teman-teman. Sebenarnya tadi tuh aku nyuci piring itu sambil dengerin video gitu teman-teman, tapi karena kakak ipar aku datang gitu ya, alhasil ya aku matiin handphone aku gitu dan aku tuh ngobrol sama kakak ipar aku. Jadi kakak ipar aku nih tinggalnya itu di rumah mama mertua ya teman-teman, atau di rumah mamanya lah gitu ya. Jadi rumah mama mertua itu kan nggak terlalu jauh dari rumah teman-teman, lumayan deket banget ya. Palingan aku juga apa namanya berjalan ke depan rumah gitu ya, itu udah langsung kelihatan gitu rumah mama mertua aku. Kemarin itu juga pernah ada yang komen teman-teman, Bun katanya itu enak banget kayaknya gitu ya, persaudaranya sama ipar-iparnya kayaknya akur-akur terus gitu. Ya namanya sebenarnya kita itu bertetangga, bersaudara itu sebenarnya nggak ada yang selalu akur-akur sih teman-teman. Cuman intinya gitu ya, kita sebagai apa namanya, kita itu yang bersaudara gitu ya. Kalau misalnya ada permasalahan itu ya udah nggak usah digede-gedein gitu teman-teman. Dan menurut aku satu gitu ya, jangan terlalu baper gitu ya teman-teman. Ya sebenarnya aku ini orangnya baperan teman-teman. Tapi aku selalu berusaha untuk lebih dewasa gitu ya makin kesini. Karena kan aku tuh nggak ada saudara ya teman-teman di sini, yang saudara aku yaitu ya dari saudaranya pak suami semua gitu kan, karena kan aku pendatang di sini. Jadi ya gimana pun caranya aku berusaha buat selalu berhubungan baik sama ipar-ipar aku gitu. Jadi apa namanya, kayak aku tuh berusaha jangan terlalu baperan gitu teman-teman, karena kadang itu kalau misalnya kita itu baperan, kita tuh jadi lebih cepat sakit hati gitu teman-teman, jadi lebih mudah tersinggung gitu. Nah kadang yang kayak gitu tuh yang cepat bikin kita itu nggak baik gitu hubungannya sama ipar-iparnya kita gitu, sama saudara-saudaranya kita gitu. Jadi kalau misalnya selagi masih bisa kita itu sabar-sabarin gitu temen, ya udah sabar aja gitu ya. Kalau menurut pendapat aku sendiri ya kalian tuh boleh aja berbeda teman-teman, karena setiap kita itu pasti punya pendapat apa namanya pemikiran gitu yang berbeda-beda gitu ya. Tapi intinya kalau misalnya kita itu mau baik sama ipar-ipar itu ya udah, intinya jangan terlalu baper, terus juga jangan terlalu kepo sama urusan ipar-ipar kita juga gitu ya. Karena kami tuh gitu teman-teman, nggak yang mereka tuh juga nggak terlalu kepo sama aku juga nggak mau yang terlalu kepo sama mereka gitu loh ya. Pokoknya yang biasa-biasa aja gitu, dan pas itu jangan terlalu deket banget gitu ya, pokoknya nempel terus banget itu jangan juga, karena kan kalau yang terlalu berlebihan itu namanya juga nggak baik. Pokoknya ya sewajar-wajarnya aja gitu, biar selalu baik juga gitu teman-teman hubungan kita sama mereka gitu. Oke deh teman-teman, ini aku udah beres aja buat nyuci piring gitu ya. Kalau cucian piring itu durasinya itu lumayan lama, jadi agak rada bingung sih teman-teman ngejelasinnya kegiatan itu apa gitu ya.
Oke deh teman-teman, setelah aku beres nyuci piring, di sini aku lanjut lagi buat ngangkatin jemuran pakaian ya. Dan habis ini tuh mau lanjut mandiin anak-anak dan aku juga mau lanjut mandi gitu karena ini udah lumayan sore. Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih ya udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi dan juga menghibur kalian semua. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.